Oke, semoga sehat semua, salam sejahtera. Jadi nama saya Ilyas, biasa dipanggil ya Ilyasu lah, sebutannya seperti itu. Saya tinggal di daerah Sidoarjo, tapi asal saya di Jawa Tengah, kota Blora. Suatu ketika, saya dan teman saya, namanya Mas Huri, itu berkeinginan untuk naik ke Gunung Lawu. Nah, ketika naik ke Gunung Lawu kan setiap seorang yang ingin naik itu pasti mempersiapkan apapun info dan juga peralatan dan lain-lain. Waktu itu saya merencanakan untuk naik ke Gunung Lawu. Saya cari barengan. Nah, kebetulan saya punya teman kerja, rumahnya daerah Mauspati, daerah Madiun, itu juga akan naik ke Lawu. Lalu saya menghubungi kontaknya. Saya bilang, "Kak, saya mau gabung sama teman saya satu orang ke Lawu gitu." Oke, dia bilang saya suruh mempersiapkan, gak perlu banyak barang. Intinya seperti itu, bawa yang perlu saja. Soalnya kita ini batas gitu. Rombongan juga banyak, ada 12 orang. Nah, setelah saya searching dan lain-lain di media sosial dan juga di Google, bahwasanya ada mitos di mana menceritakan Brawijaya 10 yang mokso kalau nggak salah di daerah Lawu. Nah, di situ Brawijaya 10 ini pernah berpesan atau pernah bilang, dia bersumpah, berjanji bahwasanya setiap seorang keturunan dari kerajaan wilayah Jawa Tengah dan Cepu sekitarnya, jika ke Gunung Lawu dia akan mokso, yaitu hilang sarogone. Istilahnya seperti itu, Mas. Jadi setelah saya membaca mitos tersebut, saya sempat panik sebelumnya. Cuma saya tanya-tanya ke teman-teman, gimana ini. Oh ya udah, ternyata nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Terus berangkatlah waktu itu saya hari Senin pagi menuju Mauspati. Saya janjian di sana sama teman-teman, ketemu teman-teman baru. Saya cuma berdua sama teman saya namanya Mas Huri. Yang lain belum saling kenal, belum begitu dekat. Saya hanya kenal kepada teman kerja saya tadi yang asalnya dari daerah Madiun, Mauspati. Saya melakukan pendakian itu hari Senin malam. Lebih tepatnya hari Senin malam itu berangkat ke base camp. Sampai base camp, jadi pagi saya mulai pendakian itu Selasa pagi. Setelah itu saya naik, nggak ada apa-apa sih, nggak ada yang aneh waktu itu. Cuma saya naik lancar-lancar saja. Tapi di tengah perjalanan hampir mau setengah perjalanan itu saya merasa kok itu sudah mau sore ya, mungkin sudah mulai letih-letihnya, sangat-sangat letih. Saya merasa kok badan saya merasa seperti berat sekali, Mas. Jadi kayak di punggung itu bener-bener berat. Ini dalam tanda kutip, selain saya bawa ransel ya, selain saya bawa karier. Cuma saya dan teman saya Mas Huri itu tertinggal di belakang sekali. Saya sudah bilang ke teman-teman rombongan, "Mas, sampean duluan aja gitu. Sampean duluan aja, kami santai kok. Kami di belakang aja sambil menikmati perjalanan." Ya walaupun sebenarnya kami kecapean gitu. Jadi jalanan itu bener-bener sepi. Jalur pendakian itu bener-bener sepi. Dari belakang, depan itu nggak ada orang. Jadi tinggal saya dan juga Mas Huri tadi. Saya berjalan sambil menahan rasa sakit di punggung
karena beban terlalu berat. Padahal sebelumnya saya cuma di dalam karier saya cuma SB sama matras dan juga baju-baju pribadi saja, nggak ada yang lain. Cuma mungkin perasaan saya tuh gimana itu rasanya kayak ada yang gendong gitu loh. Berat sekali, nggak seperti biasanya. Dan baru kali ini saya di Lawu itu merasakan hal yang aneh, terutama pada bawaan saya, tas saya. Itu kejadiannya sore sekitar jam habis asar lah, jam setengah 4, jam 4-an. Itu saya coba berhenti dulu di perjalanan. Saya nggak tahu ya itu entah hanya saya saja yang diikuti istilahnya burung jalak ya di sana, itu jalak Lawu, atau orang-orang juga diikuti, saya nggak tahu. Tapi yang jelas selama perjalanan, di sepanjang perjalanan saya dan Mas Huri teman saya tadi diikuti diikuti burung jalak tadi, terus diikuti selama perjalanan. Seakan-akan dia itu memandu. Dia saya deketi itu nggak takut atau gimana, nggak. Dia malah semakin dekat, cuma nggak bisa dipegang, atau istilahnya ketika saya semakin dekat mau memegang, mau menangkap itu nggak bisa. Dia langsung terbang. Cuma dia nggak pernah jauh dari saya dan juga teman saya tadi. Entah karena saya tinggal berdua di belakang sendirian atau gimana, nggak tahu ya. Terus seakan-akan saya ada yang ngikuti. Itu kejadiannya sore gitu. Saya noleh ke belakang terus, nggak ada orang. Entah itu perasaan saya atau gimana, cuma yang jelas aneh sekali di sore itu. Nggak lama kemudian teman-teman yang di depan tuh break, mungkin sembari menunggu kami berdua. Setelah kami ketemu, saya minta logistik dong, saya minta minum juga ke teman-teman. Setelah minum itu sedikit rasanya itu kabut mulai datang. Udah sore. Teman-teman yang belum sholat asar, lalu kabut itu mulai datang. Mungkin udah mau senja gitu ya. Sedikit gerimis, tapi nggak terlalu tidak terlalu deras gerimisnya. Jadi kadar airnya itu cuma rintik-rintik seperti embun gitu. Mungkin entah itu asalnya dari embun kabut tadi atau gimana, saya nggak tahu. Istilahnya bener-bener mencekam sore itu. Saya nggak melebih-lebihkan ya, memang waktu itu keadaannya seperti itu. Jadi bener-bener nggak nyaman gitu loh bagi saya, apalagi cuaca di Lawu waktu itu ekstrim. Lalu setelah nggak lama kemudian kami melanjutkan perjalanan sampai hampir ke pos 5 itu sudah mulai gelap. Semakin gelap, jam menunjukkan sudah waktunya maghrib. Saya dan teman-teman saya, ayo berhenti gitu. Saya bilang gitu. Berhentilah teman saya. Cuma kan ada 2 rombongan waktu itu. Jadi ada 7 di belakang dan ada 5 di depan. Nah, saya ikut yang 7. Ya, yang 7 ini termasuk saya duduk istirahat untuk makan, break istilahnya, terus untuk minum, menunggu maghrib selesai. Lalu setelah itu maghrib selesai dan teman-teman yang di depan itu tetap jalan, yang 5 rombongan tadi. Kita pisah. Kita bersepakat untuk ketemu di warung Boyem. Kita nanti tidur di sana. Istilahnya kita singgah lah di sana. Lalu setelah saya selesai break, rombongan yang 7 dan juga saya selesai break, itu lanjut jalan dari pos 5 menuju ke Bulak Peperangan. Saya agak ragu, teman-teman juga kebanyakan ragu. Cuma leadernya itu katanya bilang nggak apa-apa, biasa kita itu juga mengejar waktu gitu. Saya bilang, wah yakin ini
Ini lewat bola peperangan malam-malam gitu istilahnya. Sabananya lawu. Akhirnya nggak apa-apa lah, oke. Saya kencing tuh di bawah pohon. Saya bilang ke teman-teman, "Rek, break dulu ya. Saya mau kencing." Gitu. Oke, teman-teman nunggu. Saya kencing di bawah pohon. Ya, tradisi saya. Saya pribadi menanamkan bahwasanya saya di dalam dimanapun kalau tempat baru saya tetap amit nyun sewu gitu loh. Jadi saya ketika waktu saya pipis, hawanya itu udah bener-bener gak enak. Di belakang itu kayak ada yang melihat gitu loh. Istilahnya di belakang ada yang mengawasi. Angin nggak seperti biasanya, nggak seperti waktu saya break tadi sama teman-teman jadi bawah pohon. Lalu saya kembali ke rombongan, saya bilang, "Ayo lanjut." Nah, teman saya, yakni Mas Huri namanya, itu nggak seperti biasanya. Bener-bener letih, lesu dia itu. Cuma dipaksakan. Dia ngelambiar gitu loh kalau ngomong. Terus dia lihat ke atas. Dia lihat ke arah hutan seberangnya sabana. Jauh mata memandang itu dia melihat seperti pendopo dengan 2 pilar yang besar setelah pos 5. Dan itu besar sekali, megah, seperti pendopo Jawa zaman dahulu. Ya, seperti kerajaan, pendopo kerajaan. Dia bilang ke teman-teman, "Ya rek iku lo ono iku lo paling kita istirahat nang kono ayo. Sampai ngopi-ngopi." Dia bilang seperti itu. Terus gak ada yang gubris, gak ada yang memperhatikan dia, gak ada yang ngereken. Cuma saya saja yang ngeh waktu itu. Cuma saya gak lihat apa-apa. Begitu juga teman-teman waktu ditanya setelah itu, mereka juga gak melihat. Lalu saya tanya ke Step, "Awakmu ndelok apa?" Saya tanya ke Mas Huri, ya teman saya itu, "Awakmu ndelok apa?" "Aku lu gak ndelok apa-apa." Seketika itu dia langsung diem. Tapi memang benar saya nggak lihat apa-apa. Saya cuma lihat pohon-pohon aja gitu loh. Seketika itu dia diem. Dia jalan gitu aja. Terus selang berapa meter kita break. Semuanya break karena mungkin cuaca ekstrim waktu itu. Dingin mereka bilang. Tapi anehnya saya nggak merasakan kedinginan. Dia cuma kayak normal-normal aja. Kayak dingin tapi dinginnya normal gitu loh. Padahal saya itu nggak kuat dingin sebenarnya. Cuma aneh waktu itu saya nggak pakai jaket, saya cuma pakai baju kaos biasa, celana pendek, bawa karir gitu. Nah, sedangkan teman-teman saya yang bener-bener pro, yang bener-bener sering ke Lawu itu, mereka pakai jaket tebel, minum yang banyak. Pas waktu break itu mereka minum banyak dan juga camilan, makan camilan gitu. Saya tunggu, saya ditanya, "Loh, Yas, kamu kok gak pakai jaket atau apa, gak kademen tak?" Saya bilang, "Enggak sih, kok ae. Nanti saja, saya belum merasakan dingin." Waktu itu seperti itu. Waktu itu terus lanjut perjalanan, saya juga jalan. Saya paling belakang, nomor 2 paling belakang. Yang belakang sendiri ada Mas Wiri tadi, teman saya. Di perjalanan saya dengar suara-suara aneh. Suara orang ketawa di samping kanan saya. Jaraknya sekitar 200 meter. Saya anggap sih itu pendaki lain gitu. Cuma gak mungkin lah sabana seluas itu, bulak peperangan, yang katanya itu bener-bener luas kanan kiri itu hanya ada bukit dan juga sabana-sabana yang menjulang tinggi, adanya rumput-rumput kering. Nah itu nggak mungkin lah ada pendaki yang camp di situ. Walaupun camp kan pasti kelihatan lampunya, tapi itu nggak ada sama sekali. Bener-bener mencekam malam itu. Saya lanjut jalan. Saya mencoba untuk berpikir positif. Saya nggak pikir aneh-aneh. Intinya saya di Lawu ini adalah tamu. Saya
eh, sudah kula nuwun, sudah permisi, saya nggak aneh-aneh, niat saya nggak aneh-aneh, intinya seperti itu. Setelah melanjutkan perjalanan, saya ngomong ke Mas Huri, teman saya, bro, sampean gak ngrungokno apa-apa ta? Dia bilang, iya aku ngrungokno ono sepatu jalan banyak gitu di belakang. Terus aku diem, saya diem, dia juga diem. Saya pikir ini sepatunya anak-anak yang di depan, tapi nggak tahu, saya bener-bener nggak tahu, aneh rasanya itu. Terus setelah itu Mas Huri mungkin ngerasa ketakutan atau gimana, dia mau di depan, dia nggak mau di belakang, dia mau tuker sama saya. Saya mencoba untuk memberanikan diri, jadi saya pegang loncengnya, saya pegang tasnya yang belakang, bener-bener saya kan takut. Mitosnya kan kalau orang wilayah Jawa Tengah, Blora, daerah Cepu dan sekitarnya, apalagi kalau turunan orang sana asli, itu ada kemungkinan nanti mukso gitu. Mitosnya seperti itu. Makanya saya takut, khawatir, makanya saya pegang itu tasnya. Apalagi tasnya itu ada kelindingannya, kelinding. Saya pegang. Dari sepanjang perjalanan itu saya merasakan aneh. Ada yang melihat, seakan-akan ada yang mengawasi. Terus ada kayak suara aneh. Setelah suara ketawa tadi, setelah saya di belakang sendiri, beberapa meter saya jalan, ada suara rengean kuda. Semakin deg-deg perasaan saya, semakin deg-deg, berdenyut kencang jantung saya. Apalagi di saat yang bersamaan itu ada suara sepatu-sepatu yang banyak sekali. Kayak di daerah situ itu kayak banyak sekali orang gitu loh. Sepatu-sepatu prajurit gitu beserta kudanya. Prok 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 prok, jalan mengiringi kami semua yang bertuju tadi. Apalagi kita ganjil kan ya, saya khawatir, saya belakang sendiri ganjil, waduh. Akhirnya itu saya mencoba untuk tenang dengan tetap memegang erat tas yang di depan saya tadi, tasnya teman saya. Saya berjalan terus, dan anehnya saya nggak kedinginan. Angin padahal itu bos menerjang kami bertujuh. Suasananya bener-bener aneh ketika saya di belakang. Terus sabana mulai berlalu, di depan mulai terlihat masuk hutan gitu lah, sebelum masuk hutan ataupun banyak pohon-pohon. Pohon pertama, saya melihat ada bayangan putih tinggi berdiri tegap, seakan-akan menunggu kami, menyambut ataupun entah perkenalan atau gimana. Saya melihat dengan jelas bayangan putih itu berdiri tegak. Lalu saya merasa aneh dengan bayangan itu, seakan-akan melihat kami, menunggu kami. Semakin dekat itu terlihat jelas bahwasanya itu adalah pocong. Saya merasa, waduh, baru kali ini saya melihat seperti itu. Saya benar-benar shock, tapi saya dengan tetap pegang erat tas teman saya yang depan. Setelah melewati pohon itu, saya nggak melihat apa-apa. Semakin dekat. Setelah melewati pohon satu itu, saya minta break. Nggak tahu kenapa, suhu badan saya itu, istilahnya suhu sekitar itu benar-benar dingin, sangat-sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Kasarannya seperti itu. Saya merasa benar-benar kedinginan, makanya saya minta break untuk minum, terus pakai baju atau pakai jaket.
Saya pasang pakai jaket, ditunggu sama teman-teman. Dan saya selalu melihat ke belakang terus, ke pohon pertama tadi. Dia muncul kembali ternyata. Dia muncul tinggi tegap. Sekilas saya melihat ke belakang, menoleh ke belakang. Dia tetap ada. Terus saya coba untuk maju ke depan, dekat dengan teman-teman. Dan saya bilang ke teman-teman, Rek, saya mau di depan. Teman-teman, saya mau ke depan. Saya nggak mau di belakang sendiri. Loh, kenapa? Teman-teman bilang, kenapa? Nggak apa-apa, Istah. Pokoknya aku kepingin di depan. Pingin di depan atau di tengah lah. Oke, di tengah. Saya berjalan terus hingga masuklah wilayah tempat di mana pasar setan. Disebut pasar setan. Banyak batu-batu disusun tinggi. Entah siapa yang menyusunnya. Setelah saat itu, setelah melewati itu, sampailah kita ke warung Mbok Yem, warung tertinggi di Gunung Lawu, warung tertinggi di Jawa Timur. Lalu dapat kabar saya dari teman-teman yang depan, ada yang kesurupan. Karena pas maghrib surup-surup itu teman-teman tetap jalan melewati pasar setan. Satu teman saya, rombongan depan cewek, itu kena, dia ketempelan kesurupan. Untungnya di Mbok Yem ada seorang laki-laki yang tahu seperti itu. Memang orang situ sendiri, jadi disembuhkan, diajak ngomong. Nah, ternyata saya dapat info itu adalah jasad ataupun roh dari orang terdahulu, ataupun orang yang jasadnya nggak bisa diketemukan. Dia istilahnya minta tolong ke si perempuan tadi. Kebetulan perempuan tadi itu indigo, jadi dia bisa melihat seperti itu. Mungkin batinnya itu juga sudah kebuka, jadi makanya gampang untuk dimasuki atau gimana, saya nggak paham. Setelah saat itu kita mulai untuk naik. Besoknya kita mulai untuk naik summit ya. Setelah summit, saya melihat kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu indahnya Gunung Lawu gitu ya, ketika itu saya mungkin kesiangan atau gimana ya, sudah mulai siang di atas puncak, orang-orang sudah pada turun. Sekilas saya melihat seorang perempuan di puncak Lawu, mojok gitu loh, di baju putih. Di puncak Lawu kan ada kayak tugu, cuma di balik tugu itu kayak ada orang pakai baju putih, perempuan rambutnya panjang. Sekilas saja saya melihatnya itu siang-siang. Tapi saya tanya ke teman-teman, rek awakmu ndelok wong nang walike tugu iku ta? Istilahnya, kalian nggak lihat ada orang di balik tugu itu? Teman-teman bilangnya enggak, tapi teman saya Mas Budi tadi bilang iya, tapi katanya itu nggak jelas gitu, karena dia jauh dari tugu. Setelah semakin dekat ternyata nggak ada orang sama sekali. Ya saya pikir nih positif aja lah. Saya buru-buru untuk turun. Ayo turun. Kebetulan waktu itu saya benar-benar drop. Setelah itu sudah sampai ke Mbok Yem, kita sudah mulai turun seketika via jalur Cemoro Sewu. Jadi kan yang bertangga itu ya, yang makadam lah, tanah apa, jalannya makadam. Kami terpisah sama rombongan. Mungkin karena jalannya gampang atau gimana ya. Kami terpisah dengan rombongan. Lalu sudah mulai masuk ke jalan berbatu makadam.
Saya mencoba untuk istirahat di tempat sejenak, duduk minum. Ya tinggal berdua tadi sama Steven atau sama Mas Huri, teman saya. Di Lawu kan ada sendang, ada tempat kayak air gitu. Kalau kita turun lewat Cemoro Sewu, nah setelah turun Cemoro Sewu itu kanan setelah sendang itu tadi tempatnya air kan melipir ke kanan. Di kanan itu ada kayak goa, kayak cekungan masuk ke bawah. Nah kirinya itu udah jurang. Nah saya berhenti di tepat di dekat goa itu tadi, atau di dekat cekungan ke bawah. Nah itu ada sajen-sajen, ada kembang. Ya saya memang nggak asing dengan kembang-kembang itu, apalagi di Lawu kan banyak menjumpai itu, apalagi di puncak juga menjumpai hal-hal seperti itu. Terus saya menuju ke gua itu, melihat memandang ke gua itu. Saya cerita pada teman saya tadi, saya dengar di gua ini ada ini ya sumber airnya. Terus kami berdua coba untuk turun, tapi nggak terlalu dalam. Saya nggak itu sudah sore, itu antara jam asar lah. Saya merasa waduh, kok nggak enak ini. Ayo balik gitu. Ayo kembali. Saya melihat itu ada kayak orang gitu di dalam sana. Ya walaupun ada air, saya sempat melihat air, mau penasaran aja, rasa penasaran. Kata teman saya ada air di situ, tapi ada kayak orang tapa gitu. Nggak jelas di dalam goa itu. Lalu saya coba untuk oke lah, siapa tahu memang benar orang topo di sana. Cuma orangnya itu kecil, jadi saya agak wah kayak enak rasanya. Ayo balik gitu. Itu keadaan jam 3-an, setengah 3-an lah kayak nggak salah, jam 3 masih panas kok. Matahari masih terlihat. Terus setelah itu saya jalan turun bersama teman-teman. Sesampainya di pos 1, pos terakhir mau ke pos perizinan, itu kami istirahat sejenak. Nah ketika istirahat, teman saya itu teman kantor saya tadi, dia kayak melihat ada bayangan hitam seliweran di atas pos tadi. Saya mencoba untuk jangan halu, jangan ngomong yang aneh-aneh gitu. Tapi dia tetap nunjuk gitu. Ya temenan kata dia gitu, seperti itu. Beneran. Lalu sudahlah saya bilang gitu. Ayo lanjut perjalanan. Lanjutlah akhirnya itu. Jalan sampai hampir mau pinus-pinus, cemara-cemara. Gerbang di menuju ke pos perizinan sudah mulai terlihat waktu itu. Jadi sudah mulai masuk keluar ke gerbang, kan ada gerbangnya. Saya melihat ada bayangan hitam di atas pohon. Waktu itu kabut sudah mulai turun. Bener-bener kayak bayangan hitam gitu lah. Kayak dibilang orang sih bukan, dibilang kayak istilah orang Jawa bilang genderuwo, itu enggak, kayak bayangan hitam ada di pohon. Nah di situ saya merasa waduh, jangan-jangan ini lagi yang mengikuti dari pos tadi gitu. Saya mencoba untuk lihat ke bawah saja, terus sampai ke gerbang, sampai ke pos perizinan. Saya baru mulai cerita ke teman-teman pengalaman apa saja. Ternyata klop, ternyata sama. Apalagi yang di Sabana, yang saya melihat bayangan putih ataupun istilahnya
dalam tanda kutip pocong tadi, teman-teman ada yang melihat juga, leadernya yang melihat dengan jelas. Jadi dia bilang kalau saya seketika itu teriak, teman-teman akan lari, akan panik. Makanya saya coba untuk kuat menahan sosok tadi gitu. Jadi leadernya yang paling depan yang benar-benar melihat secara jelas. Kalau saya enggak, saya semu. Saya hanya melihat seperti bayangan gitu. Tapi semakin dekat wujudnya itu terlihat, oh, spesifikasinya sama seperti pocong. Semakin dekat dan di samping saya pohon saya itu semakin saya lewati, setelah saya lewati itu nggak terlihat lagi gitu. Anehnya di situ. Jadi benar-benar mencekam lawu pada saat itu, dan itu nggak pernah saya lalui, nggak pernah saya jumpai hal-hal seperti itu di gunung lain, terkecuali di ini ya, di Merapi dan juga di Arjuna. Kalau selain itu nggak, bener-bener nggak ada. Apalagi di Merbabu itu nggak ada. Saya nggak menjumpai hal-hal yang seperti itu. Khusus di Lawu ini saja yang mungkin yang aneh di Bulak Peperangan tadi. Jadi seperti itu. Nah setelah itu tahun 2017 ya saya ke Lawu. Setelah itu saya nggak merasa takut lagi, nggak merasa aneh dengan munculnya makhluk-makhluk tersebut. Justru malah saya sering, setelah kejadian tadi di Lawu, seperti yang saya ceritakan, saya sering melihat hal-hal yang aneh di kehidupan saya. Bukan ketika pendakian gunung, tapi di keseharian saya. Selalu menjumpai hal-hal yang aneh. Bahkan seakan-akan mata batin saya itu kebuka gitu loh. Cacat kebuka setelah di Lawu gitu. Cuma saya anggap itu mungkin hanya kebetulan saja. Seperti itu. Ya jadi seperti itu Mas Chow Sing Sing, cerita dari saya. Next kedepannya masih ada lagi cerita saya lebih mencekam, yakni di Arjuna, yang saya merasa aneh. Saya merasa kayak diputer-puter waktunya. Real, bener-bener dipermainkan waktunya di sana. Jadi next saya akan cerita pendakian atau perjalanan saya di Arjuna dan juga di Merapi. Itu yang menarik. Jadi seperti itu. Sementara ini saja Mas Chow Sing Sing. Mohon maaf kalau memang video ataupun kata-kata saya terlalu tidak dimengerti. Jadi mohon dimaklumi. Terima kasih. Selamat malam.